Dari dulu itu, dari SMP itu MTS, saya itu penakut sebenarnya. Oh, penakut sih. Penakut saya, nggak berani dekati cewek saya, penakut sekali. Pas masuk di Alia, mungkin apakah istilahnya itu puber begitu? Puber. Kenal juga. Saya itu sebenarnya orangnya ikuti alur sebenarnya. Ikuti alur. Pokoknya ya kalau ada kesempatan ya jangan disia-siakan. Iya betul. Siapa cepat dia dapat. Welcome to Cosmodor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aska di Cosmodor. Oke, kali ini saya kedatangan teman lama yang ini saudara saya ini sudah sukses di tanah rantau. Belum juga. Oke, saudara bisa perkenalan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Panji Nur Rahman. Saya dari Konawe, tepatnya dari Konawe. Lamendora, bagian Batugong. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara saya Ibnu Aska. Oh siap. Saya berterima kasih. Apa ya? Dia undang saya ke sini itu, nggak tahu mau bahas apa begitu. Iya. Ada spesial untuk kau ini, pembahasannya spesial pokoknya. Ya oke. Begini Panji, kali ini kita mungkin bahas tentang yang untuk anak-anak muda lah, yang bahas tentang romantisme begitu. Nah Panji, ini kan saya tahu kau dulu waktu di pondok itu pernah kau pacaran. Padahal kita tahu dulu kau ini kayaknya diam-diam begitu ya, diam-diam menghanyutkan. Ternyata ada juga pengalaman kau pernah silet orang, letting tak. Itu bagaimana itu Panji? Coba cerita dulu. Iya. Sebelum cerita mungkin ini Aska toh. Kasih tahu dulu teman-teman ini mungkin belum ada yang tahu. Siap. Jadi saya dan Aska ini sudah lama jadi sohib sebenarnya. Sudah lama berteman dari 2014 di pesantren Musabri gitu kan. Terus pas tamat kita berpisah kan sendiri-sendiri. Kau di Makassar, kita di Kendari. Iya, siap. Yang lain. Pertanyaanmu tadi tentang apa? Tentang itu yang kisah yang mana? Saya ini saya pernah dengar isu bahwa pernah ada, kan kau dilihat dulu waktu diam-diam menghanyutkan. Orang tidak tahu apa di Panji dulu gimana kan. Tapi ternyata pernah gue silet ketanya letting tak. Kalau gimana itu ceritanya? Sebenarnya sudah tidak enak untuk dicerita sebenarnya itu. Tapi khusus di podcast khusus di channel motor jadi cerita saja. Memang sebenarnya saya dari dulu itu, dari SMP itu MTS, saya itu penakut sebenarnya. Oh penakut sih? Penakut saya, nggak berani dekati cewek saya, penakut sekali. Pas masuk di Alia, mungkin apakah istilahnya itu puber begitu? Puber. Kenal mulai juga berani suka perempuan gitu kan? Dulu itu saya tidak berani suka sama perempuan, bahkan mau ajak bicara perempuan saya tidak berani. Oh tidak berani. Bahkan kadang saya grogi itu kalau bicara sama perempuan meskipun itu bicara biasa. Walaupun bukan. Iya. Tapi dulu itu tapi seiring berjalannya waktu saya itu sebenarnya penasaran juga tuh. Oh penasaran nih. Apalagi kan penasaran apanya? Apalagi itu hari kan teman-temanku saya kayak antum tuh bagaimana kak? Antum. Suhunya dulu tuh. Masya Allah. Jadi saya juga dulu kayak semacam kok Aska bisa begitu? Maksudnya saya jadi contoh. Iya begitu tuh. Pas kelas 1 pernah pacaran waktu kelas 1 pernah. Oh kelas 1 pernah. Tapi itu saya anggap masih kayak main-main begitu. Oh cinta monyet begitu. Suka. Jadi 2 minggu ji begitu. Itu pun masih pakai surat tuh. Surat minggu ji. Ya Allah, surat kantor pos kapan? Terus habis itu setelah itu naik kelas 2. Naik kelas 2 kan ada junior. Iya, ada junior lah. Iya, toh. Manusiawi ya pasti. Iya, siap. Laki-laki punya rasa tuh kalau ada yang cantik tuh. Pada saat itu memang ada beberapa yang saya lihat ini cantik ini. Saya kagum juga begitu tuh. Kagum sama beberapa orang. Tapi pada saat itu tiada niat bilang sama pacari. Nggak ada niat seperti itu. Nggak ada. Ada niat Nikahi jadi. Belum sampai ke situ. Jauh sekali. Belum. Iya, siap. Terus pada saat kelas 2 sebelum naik kelas 3 kayaknya, itu saya cut sama
seseorang something junior lah toh. Oke. Nggak usah disebut. Iya, siap. Nah, sedekat gitu. Dan tadi yang kau tanyakan saya lihat teman tak? Iya, bagaimana? Sebenarnya itu juga saya tidak tahu sebenarnya. Oh, nggak tahu. Saya nggak tahu kalau teman itu udah suka juga begitu. Oh, nggak tahu ceritanya. Saya nggak tahu itu cewek. Saya nggak tahu apa saya dari situ. Terus ternyata pas apa istilahnya bahasanya itu mengungkapkan gitu. Pas mengungkapkan diterima pacaran lah istilahnya tuh anak muda tuh pacaran. Ternyata teman saya itu udah mau begitu juga, udah mengungkapkan juga. Tapi harinya saya duluan. Itu ceritanya. Menang star di. Kalah star berarti ini. Tidak, maksudnya kau menang star. Itu menang star begitu. Ya begitulah ceritanya. Sampai diganggu-ganggu juga sama teman-teman. Kok gitu nih. Anjir temanmu sendiri bisa kok lamun, kok silet begitu. Saya juga tidak tahu apa-apa. Artinya siapa Saya itu sebenarnya orangnya ikuti alur sebenarnya. Ikuti alur. Pokoknya ya kalau ada kesempatan ya jangan disia-siakan. Iya betul. Siapa cepat dia dapat. Gokil keren memang ini Panji. Dulu ini Panji ya kita lihat astaga kayak gimana nih? Ya tidak diam-diam lah, dia pendiam seperti tadi yang dibilang bahwa ya mungkin takut sama cewek dulu, tapi ternyata ada juga begitu. Ternyata seiring berjalan waktu kita dengar isu dia sudah ada hubungan sama something. Ini Panji. Jadi sampai sekarang masih? Sekarang alhamdulillah ada, tapi beda orang. Oh beda orang di lain lah. Oke. Kan ini setelah kita tamat dari Mesri dan kau lanjut di perguruan tinggi di Kendari, saya di Makassar. Iya. Nah di situ ada tidak yang baru setelah dari itu? Kau masih berlanjut atau ada lagi yang baru? Kan pacaran itu, gimana sebenarnya istilah pacaran itu sebenarnya? Intinya dekat lah sama perempuan. Saya tuh dekat sama perempuan. Kalau saya dekat sama perempuan itu satu tadi yang saya cerita junior. Kemudian ada juga sama teman. Nah, habis itu sama yang sekarang. Kalau yang pertama tadi saya cerita itu tidak lama. Oh tidak lama jadi. Iya, baru kan itu masih gimana umur SMA tuh masih penasarannya begitu. Belum ada pikiran mau serius begitu, belum ada lah istilahnya tuh. Monyet. Iya, setelah itu pas sebelum tamat kan sempat saya dekat juga sama teman tak. Terus itu sudah dekat sekali. Tapi setelah tamat kuliahnya beda tuh. Dia kuliah di suatu tempat, saya juga di satu tempat, beda jauh lah. Ya, artinya LDR. Ya kayak begitulah tuh bahasanya anak muda sekarang LDR katanya. Long distance relationship. Selang berjalan berapa tahun? Gagal juga ternyata. Berapa lama gua sama dia? Nggak tahu berapa tahun nih. Ya lama lah pokoknya, sekitar 2 tahun mungkin. Tahun gagal. Habis itu saya dekat lagi sama teman dan alhamdulillah sampai sekarang. Oh dekat. Itu teman dari mana itu? Dari kampus. Oh dari kampus. Iya, dari kampus. Oh mungkin jalan hubungan lagi. Jadi sekarang LDR lagi. Seperti itulah. Berapa lama yang sudah LDR? Kan saya di Jogja 2021. Saya duluan kan daripada kamu. Iya. 2021 mungkin setahun lebih. Ampun, LDR 1 tahun. Nah, begini Panji, ini kan kalau kita bicara LDR, ini kan LDR bukan hal yang mudah. Kadang kita lihat di luar sana itu banyak yang LDR, tapi ya itulah tadi banyak hal-hal, banyak cobaan lah begitu. Nah, kira-kira kau sebagai laki-laki dan pasanganmu itu selama LDR itu ada tidak kayak semacam tantangan apa saya tantangan itu orang LDR sebenarnya? Karena saya lihat kau juga luar biasa 1 tahun masih berjalan dengan baik. Gimana deh? Itu kan bagaimana kan namanya hubungan tuh? Jadi kan harus dijaga baik-baik begitu. Sebenarnya saya juga kalau dibilang berpengalaman tidak juga sebenarnya. Tidak di. Saya prinsipku itu kalau menjalin hubungan itu. Pertama itu satu dosa yang saya tidak bisa ampun itu perselingkuhan, itu satu. Itu sudah bisa ampun itu. Kayaknya semua orang tidak bisa ampun itu. Iya, itu maksudnya satu hal yang tidak bisa saya ampun dalam hubungan.
gitu. Kalau yang lain bisa lah dibicarakan toh. Iya, bisa. Itu sih sebenarnya kuncinya itu kuncinya itu kalau LDR satu kepercayaan. Adapun kayak gaya apa istilahnya, kayak cara atau model berhubungannya seseorang tuh kan ada orang yang harus chat tiap saat. Iya betul. Ada juga tidak. Iya, itu tergantung kenyamanan kamu dan pasangan kamu. Iya. Dibicarakan itu. Dibicarakan Gitu. Terus kalau LDR itu kuncinya egonya itu harus ditekan. Jangan terlalu ego gitu. Jangan terlalu tinggi egonya. Baik ego sendiri maupun egonya pasangan. Seperti itu tapi begini, itu kan saya juga mau tahu ini sebenarnya orang LDR pernah tidak ada bertengkar begitu. Sekira kita kan jual suhu juga toh. Tidak Sudah berpengalaman juga begitu istilahnya. Pasti bertengkar dalam hubungan itu kan satu hal yang wajar begitu. Satu hal yang wajar tapi poinnya itu bagaimana cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikannya. Kalau yang saya alami, yang saya rasakan dan yang saya praktekkan, iya. Siap. Dalam menyelesaikan masalah itu harus dengan kepala dingin. Gitu. Kepala dingin. Jangan pada saat kamu marah, misalnya kamu ketahui sesuatu tentang hubungan kamu tuh, tentang pasangan kamu lah istilahnya itu, pasanganmu, terus langsung marah begini. Nah itu tidak akan menyelesaikan masalah itu. Apalagi kalau egomu itu tinggi sekali, kok tidak mau disalahkan. Begitupun sebaliknya pasanganmu tidak mau disalahkan. Satu sama lain egonya tinggi sekali. Itu tidak akan ada penyelesaian itu. Ya, oke Panji, itu kan tadi gue bilang bahwasanya ya namanya hubungan pasti ada pertengkaran. Iya betul. Mau pacaran ataupun dalam rumah tangga pasti ada pertengkaran. Nah, yang saya ingin tahu dan mungkin kau bisa bagi sama teman-teman, kira-kira pertengkaran seperti apa itu kalau LDR biasa? Hal-hal seperti apa misalnya kayak mungkin bilang kita itu jarang sekali kesingkat saya makan kayak begitu. Ada tuh kayak misalnya jarang dikasih ingat kan dulu mungkin pernah dekat selalu dibelikan makan atau dikasih makan. Nah, pada saat kau jauh mungkin hanya karena persoalan kau ingatkan makan, kita itu terlalu sibuk dengan pendidikan itu. Kalau kamu bagaimana Panji? Sebenarnya tidak juga itu Aska. Tidak jadi. Apakah saya bilang tadi pertama? Itu kan kayak apa istilahnya? Love language. Bahasa cinta gitu. Cara kita menyampaikan kasih sayang toh. Gitu ya. Kan beda-beda tiap orang. Ada yang harus berhubungan terus, ada yang harus chat tiap 24 jam itu harus chat terus, ada juga yang tidak. Kalau pertengkaranmu bagaimana? Kalau masalah pertengkaran, hal-hal apa biasa bertengkar? Yang pada umumnya kayak lupa kasih kabar. Ya, terus masalah-masalah seperti itu Ji. Masalah kecil gitu. Ada sih masalah besar. Maksudnya ya itu memang maksudnya yang kita mau tahu di sini kan mungkin ya itu biasa kalau orang LDR apa saja masalahnya kalau jauh begitu. Mungkin kau bisa bagi-bagi sama teman-teman juga dan ini masalahnya dan cara menyelesaikan itu seperti apa supaya hubungan itu tetap awet seperti borax. Kan masalah-masalah kayak lupa kasih kabar, pergi ke suatu tempat tidak bilang. Nah itu kan masalah-masalah LDR itu yang pada umumnya itu pasti semua orang alami begitu kan. Begitu tapi kembali lagi tadi yang saya bilang, cara menyelesaikannya dengan kepala dingin, bicara baik-baik. Oke. Memang terkadang orang ada yang tidak bisa selesaikan masalah dengan chat. Dengan chat tidak selesai masalahnya. Dengan telepon tapi bicaranya baik-baik, pelan-pelan. Bicara baik-baik. Kepala dingin. Jangan satu marah-marah, satunya juga marah-marah. Gimana gitu kalau sama-sama marah-marah? Tidak akan ada selesainya. Jadi harus meredam tingginya egonya kita begitu. Harus belajar mengalah lah istilah itu harus belajar mengalah. Betul. Meskipun terkadang kita benar, kita harus belajar mengalah. Kita mengalah dulu, kita bicara baik-baik, baru di situ terbuka. Bicara baik-baik selesaikan masalah begitu. Betul. Tapi pernah tidak Panji waktu selama LDR ini ada ketertarikanmu sama cewek lain begitu? Kayak misalnya harus pergi di mall atau pergi di kampus kuliah. Kayaknya ini lebih wow ini daripada yang di sana. Pernah tidak terlintas begitu ya di pikiranmu? Manusiawi lah itu aspek. Manusiawi. Iya manusiawi, kita harus akui itu manusiawi itu. Tapi tadi kembali lagi satu hal. Kalau namanya kita pasangan apalagi serius, menjalin hubungan serius toh, kepercayaan itu nomor satu, itu kepercayaan. Jadi kalau kayak bahasanya temanku ini ada ngajar saya temanku. Temanku udah bilang katanya,
kalau kita lihat orang cantik ini, kita sugestikan dalam pikirannya kita katanya pacarku lebih cantik, pasanganku lebih cantik. Itu ajarannya temanku itu dan saya yakin itu bahwa itu betul. Iya, siap. Tapi pernah? Ya manusiawi berarti pernah. Iya. Manusiawi lah, tapi kan guys. tidak sampai macam-macam gitu ya. Tetap dalam hati jadi selawatkan. Panji oke. Luar biasa ini tips-tips LDR-nya Panji ini. Bijak sekali. Padahal bukan apa namanya? Nggak berpengalaman sekali sih, tapi itu terus artinya kan ini kan bisa dijadikan pembelajaran juga. Nah, pernah tidak selama LDR ini putus begitu? Break sama pacarmu? Udah jadi nggak pernah. Artinya ya masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah masih jalan baik-baik gitu. Oke. Dia di mana sekarang? Di Kendari. Kesibukannya apa? Kan kau lanjut S2, dia apa kesibukannya? Ada kerja di. Jadi rencanamu ke depan nih, artinya aku sudah serius sama yang sekarang toh? Apa kita sudah tidak, bukan umurnya mau main-main gitu. Betul. Oke, yang sekarang itu ya bagaimana? Serius, insyaallah serius. Rencanamu ke depan sama dia bagaimana? Ya, untuk jenjang yang lebih begitu. Iya. Itu nih maksudnya apa rencana ke depan sama dia? Membangun istana kah? Atau apa? Iya. Pada umumnya kan gitu tuh. Untuk jenjang yang lebih serius, menikah. Punya anak 5, kembar 3 gitu. Iya, bisa juga. Jadi Panji mungkin itu tadi perbincangan kita terkait tentang ya pengalaman cinta-cinta monyetnya Panji sampai dia mungkin dapatkan perempuan yang cocok hari ini dan dia niat untuk nikahi. Nah Panji, mungkin kau bisa kasih pesan-pesan tidak sama teman-teman yang kalau LDR itu ya sebaiknya laki-laki itu harus bagaimana, perempuan juga harus bagaimana. Coba sampaikan sama teman-teman gue di Close the Door ini. Untuk teman-teman yang menonton ini, acara yang luar biasa ini, sangat inspiratif sebenarnya ini. Tapi sebelumnya saya sampaikan sebenarnya saya belum berpengalaman, saya ini masih terus belajar. Iya betul Harus belajar. Kan itu sudah kodratnya manusia, terus belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman. Iya betul. Sepanjang perjalananku secara pribadi itu tentang menjalani hubungan begitu, apalagi LDR. Satu yang utama kepercayaan. Catat. Namanya kita sudah percaya pasangannya kita, begitu juga sebaliknya. Kita harus jaga itu kepercayaan. Karena kapan sudah retak, sama seperti kaca. Kalau sudah retak sudah tidak bisa disatukan kembali, tapi sudah tidak akan sama lagi. Tapi pasti bocor. Tidak gitu. utuh gitu lah. Percayaan itu intinya. Yang kedua harus sering memberi kabar gitu. Sering memberi kabar. Nah, harus setiap hari, tapi bagaimana nih? Kan bagus juga kalau kayak kita kasih tahu pasangan tak sama kesini supaya dia tidak curiga, supaya dia tidak berprasangka buruk gitu. Betul. Memang kita harus menjaga. Artinya kalau kita sayang sama orang mungkin ya kita selalu kabari dia di mana. Iya betul. Harus jangan mungkin kayaknya jangan kabari dia. Nah, ketiga tadi 2 kepercayaan. Yang ketiga sering kasih kabar. Ketiga kalau ada masalah, egonya jangan di nomor 1-kan. Ego ya nomor 30 lah. Iya, kalau ada masalah hadapi kepala dingin. Harus belajar sabar, harus belajar mengalah dulu, bicara baik-baik. Itu kunci menjalani hubungan yang baik itu kalau menurutku. Iya, sesuai pengalamanku tuh tidak. Saya kurang tahu juga kalau orang lain atau apa. Tapi kalau sepanjang pengalamanku begitu, harus dibicarakan baik-baik kalau ada masalah. Karena kalau kita bicara sambil marah-marah, kita bicara sambil emosi, tidak akan ada penyelesaiannya. Hanya akan berakhir dengan mungkin hubungannya yang kandas di tengah jalan. Cari orang masing-masing ya begitu. Ya, keempat apa lagi Panji? Ya berdoa tuh. Berdoa. Ya Allah, semoga yang hari ini saya sebut nama dalam doaku menjadi milikku suatu saat nanti. Percuma kita usaha, kita ikhtiar, tidak dibarengi dengan doa pada yang Maha Kuasa. Karena sekuat apapun kita menggenggam sebenarnya, kalau Tuhan tidak meridhoi ya lepas juga. Iya betul. Oke. Ya itu tadi teman-teman tips dari saudara saya Panji. Karena saya anggap dia ini ya luar biasa, walaupun mungkin pengalaman romantismenya tidak terlalu banyak seperti orang di luar sana, tapi
komitmen dan prinsip dia dalam menjalin hubungan ini luar biasa. Termasuk dia sudah ada niat untuk ya mempersunting si gadis desa ya. Seperti itu. Oke. Mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah. Kira-kira next video kita akan bahas apa dan sama siapa. See you di next video. Bye bye. Gospel Dog.